Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Religi Kemenak DIY, kembali lagi dengan saya Farah di podcast Sukanani 8. Untuk kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau merupakan Ketua Tim 1 Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak DIY, yaitu Ibu Anita Isdarmini M. Hum. Mari kita sapa teman-teman. Halo Ibu. Halo, selamat siang Mbak Farah. Selamat siang, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa sekali. Untuk Ibu Anita, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kami, dan nanti kita akan berbincang cukup banyak ya Ibu, dan bisa disampaikan informasi ke teman-teman sahabat religi. Oke teman-teman, untuk podcast kali ini kita bertemakan penerimaan murid baru madrasah atau PMBM mengenai tantangan dan juga harapan. Langsung saja kita tanyakan kepada Ibu Anita. Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, jadi saat ini Kanwil Kemenak DIY itu sedang membuka penerimaan murid baru madrasah untuk tahun pelajaran 2026-2027. Nah Ibu Anita, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui momentum PMBM ini? Silakan. Baik, tahun 2026-2027 ini madrasah sudah membuka penerimaan murid baru. Jadi madrasah sekarang sudah bergerak untuk menjadikan destinasi utama. Kalau dulu kita menjadi mungkin second opinion, harapannya sekarang sudah pertama. Mengapa? Karena madrasah ini sebuah lembaga yang tidak hanya menyiapkan anak untuk berkompetisi yang terbaik di dunia, tapi berkompetisi untuk masuk akhiratnya. Jadi kompetisi dunia, kompetisi masuk surganya. Karena ada pendidikan karakter, keagamaan yang itu dikuatkan, yang menjadi sekarang dari Bapak Presiden kan menyatakan bahwa pendidikan karakter ini utama, dan madrasah sudah menyiapkan itu. Dan masyarakat sekarang banyak berpikir bahwa karakter ini akan menjadi penting di atas pendidikan hanya sekedar akademik saja, dan madrasah menyiapkan itu semua. Baik, luar biasa. Jadi tidak hanya pendidikan tetapi keakhiran juga ya Ibu, tentang agama begitu ya. Agama, baik. Nah selanjutnya Ibu, slogan yang diusung itu adalah madrasah maju bermutu mendunia gitu ya. Nah bagaimana makna slogan ini dalam konteks pendidikan madrasah saat ini Ibu? Baik, jadi madrasah itu selalu memperbaiki, selalu mengikuti zaman, artinya kebutuhan masyarakat. Anak-anak itu menyiapkan apa, maka dinamakan maju. Artinya selalu bergerak ke depan untuk menjadikan tempat pelayanan dan pendidikan yang berkualitas, sehingga ada bermutu, berkualitas. Bermutu artinya bahwa pendidikan di madrasah ini selalu meningkatkan mutu, baik itu lembaganya, anaknya, prosesnya. Jadi harapannya bermutu itu jadi input yang bermutu, sehingga di penerimaan murid baru itu selalu diperbaiki, dievaluasi, bermutu prosesnya, bermutu proses dari belajarnya, baik itu intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler, sehingga akan bermutu hasil, baik akademik maupun non akademik. Kemudian mengapa mendunia? Sudah saatnya madrasah ini sudah go internasional, berkompetisi tidak hanya di daerah, tetapi prestasi-prestasi internasional, dan menjadi rujukan masyarakat untuk berpendidikan di madrasah. Oke, Ibu. Nah, untuk saat ini itu kan masih banyak orang tua ya Ibu yang mungkin membandingkan atau membedakan antara madrasah dan juga sekolah umum gitu ya. Nah, kira-kira Ibu Anita bisa memberitahu apa maksudnya keunggulan madrasah itu ada apa saja, itu mungkin bisa dijelaskan Ibu? Yang pertama dari segi kelembagaannya. Jadi tadi disampaikan bahwa masyarakat awam itu masih berpikir bahwa madrasah itu hanya mendapatkan pendidikan agama. Jadi bahkan saya dulu berpikir juga bahwa itu pendidikan agama, padahal tidak. Kita mempunyai kurikulum nasional yang sama dengan SMA, tetapi kita punya penguatan di pendidikan agama. Tidak hanya itu, kalau sekolah itu
ada SMA, ada SMK. Iya. Tetapi di madrasah, meskipun reguler madrasah aliyah, ada pendidikan vokasi namanya madrasah aliyah plus keterampilan. Yang di situ penguatannya sama dengan vokasinya di SMK. Kemudian kita ada namanya madrasah penguatan akademik. Jadi jika anak yang potensinya akademik itu betul-betul akan didampingi, dilecutkan potensi akademiknya. Ada kelas olahraga. Jadi madrasah tidak hanya potensi di agamanya, tetapi dia ternyata dia potensi di olahraga. Kita garap juga. Jadi apa perbedaannya? Dalam satu madrasah bisa saja akan memberikan pelayanan dengan berbagai potensi anak. Namanya ini diferensiasi dengan beragam, tapi kami dampingi secara optimal. Gitu. Jadi itu yang membedakan. Ternyata iya banyak sekali ya Ibu ternyata keunggulan madrasah ini gitu Sobat Religi. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya tadi Ibu menyebutkan ada bermutu. Nah, bagaimana mutu madrasah di DI ini di beberapa tahun terakhir ini bagaimana Ibu kalau bisa? Alhamdulillah bermutu itu bisa dilihat dari dua. Yang pertama prestasinya. Alhamdulillah sekarang prestasinya sudah setiap tahun meningkat. Bahkan untuk MA yang diterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi itu meningkat 30%. Oh, luar biasa. Ini jadi itu dari prestasi. Kemudian dari riset prestasi non akademik. Ini juga kita kemarin lihat dari tahun ke tahun itu ada meningkat yang cukup signifikan. Bahkan kami yang punya kelas olahraga seperti Mandua Jogja itu futsal, itu sudah yang namanya bicara futsal Jogja, ya madrasah. Jadi itu dari segi hasil. Kemudian dari peminatnya, animo masyarakat. Kita punya beberapa jalur termasuk tafid. Ini kenaikannya cukup signifikan pendaftarnya. Bahkan beberapa madrasah itu sudah satu madrasah itu sudah mencapai 1.000-2.000 pendaftar, padahal tahun-tahun kemarin tidak. Jadi dari animo itu memperlihatkan bahwa kita sudah ada peningkatan kepercayaan. Jadi itu yang bermutu. Kemudian dari hasil, mungkin masyarakat juga melihat dari hasil, ternyata hasilnya bisa dibuktikan. Jadi sehingga bermutu itu dan kami kawal dari kami mengawal terus dari perencanaan, proses sampai hasil. Gitu. Siap Ibu. Nah dari yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, kira-kira tantangan apa Bu yang dihadapi begitu? Terkhusus mungkin di PMBM tahun ini begitu. Ya. Setiap tahun tantangannya itu cukup berbeda. Tahun ini ada TKA. Nah, TKA ini kan bagi provinsi lain itu pertama, tapi di Jogja ini kan TKAD ya. Nah, masih sebagian masyarakat itu berpikir bahwa seperti tadi bahwa di madrasah secara akademik apakah nanti UGM, UI diterima? Ternyata diterima. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita semakin memberikan wacana kepercayaan, wawasan kepercayaan kepada masyarakat. Itu dan itu tantangannya di akhir ini. Tapi alhamdulillah ya kita selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa bagaimana prosesnya, bagaimana dipermudah prosesnya sehingga kalau daftar di sekolah, daftar di madrasah, insya Allah prosesnya kita tidak ada yonasi, tapi tantangannya adalah bahwa kepercayaan, kompetisi nilai, karena di akhir ini semua menggunakan TKA dan TKAD. Jadi nilai dan kita open sebagian, terutama di madrasah negeri. Gitu. Tidak ada zonasi ya Ibu ya? Tidak ada zonasi untuk madrasah. Tidak hanya mengambil mungkin calon murid yang hanya di sekitarnya, tetapi seluruh luas Indonesia, gitu, karena beberapa madrasah mempunyai asrama. Nah, ini peluang yang cukup besar seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia bahwa Jogja ini dan TKA kita ranking 1 se-Indonesia. Luar biasa sekali. Baik MI, MTS, MA. Ya itu tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan bahwa madrasah ini layak untuk dijadikan tempat diamanai untuk pendidikan untuk masyarakat. Baik Ibu, luar biasa. Nah, selanjutnya nih Ibu, kalau untuk saat ini itu kan sudah masuk ke dunia digital gitu ya Bu. Nah, bagaimana madrasah ini menghadapi perubahan karakter untuk generasi saat ini, generasi digital saat ini tuh bagaimana Ibu? Baik, ada beberapa yang sudah dilakukan. Misalnya di penerimaan murid baru, hampir seluruh madrasah negeri semuanya menggunakan digital, online, bisa daftar di mana saja. Jadi dari proses menginput murid itu sudah digitalisasi.
Kemudian dari proses pun kita pembelajaran semua digitalisasi. Bahkan sekarang ada mata pelajaran coding dan AI yang dimasukkan di tingkat MI, MTS, MA. Kalau MI mulai kelas 5, kemudian MTS mulai kelas 7 dan MA hampir semuanya. Kita ada coding dan AI mulai tahun ini. Luar biasa. Jadi sekali. harapannya anak-anak mulai melek juga karena kita tidak mau ketertinggalan. Betul. Itu bagi anak. Kemudian bagaimana dengan pembelajaran? Kita ada beberapa aplikasi yang mengawal tentang mutu dengan digitalisasi. Jadi proses bagaimana kita mendampingi perencanaan sampai pembelajaran, kita ada beberapa aplikasi, ada JMD, kemudian ada beberapa aplikasi yang kemudian kita gunakan untuk mengawal. Jadi gurunya melek, anaknya melek juga. Lembaganya, pelayanannya juga melek digital. Gitu. Jadi diusahakan sangat ini ya Bu. Ya, baik, luar biasa. Selanjutnya nih Ibu, untuk persaingan antar lembaga itu kan sekarang semakin ketat ya Ibu. Nah, Betul. itu bagaimana madrasah ini strateginya itu apa Bu untuk supaya menjadi pilihan yang utama gitu oleh masyarakat? Yang pertama, kita sekarang mengawal supaya madrasah mempunyai branding. Branding itu apakah kekuatan atau karakter yang dimiliki. Misalnya, kalau kita anaknya memang mempunyai potensi akademik, di MI, MTS ada madrasah akademik masuk di sana. Jadi branding itu untuk mengetahui, ternyata kalau saya vokasi pengen di keterampilan, saya masuk di madrasah vokasi. Kalau saya ingin, kalau di MI ada TAFID. Jadi program kita ada program jalur prestasi TAFID. Bahkan di beberapa madrasah sampai yang mendaftar kemarin minimal 5 juz. Jadi itu yang kemudian setiap lembaga itu silakan mempunyai branding masing-masing sebagai penguatan. Sehingga kita kalau misalnya ke pasar kan kalau mau beli, kita ya perempuan mau beli lipstik, masuk lipstik banyak, tapi kita tahu brandingnya. Kalau ini karakternya apa, ini karakternya apa, maka madrasah pun seperti itu. Kita akan masuk sekolah dan madrasah seperti apa yang diinginkan. Masing-masing madrasah mempunyai branding yang itu dikawal dengan penguatan pembelajaran. Gitu. Jadi ada madrasah plus vokasi di sana. Kalau saya mau MI yang robotik, saya mau di sana. Jadi inilah seperti kita memberikan semua apa yang dibutuhkan masyarakat, kita sediakan, dan madrasah masing-masing itu menguatkan brandingnya. Luar biasa Ibu, betul sekali, setuju. Luar biasa Ibu. Selanjutnya Ibu ya, apakah masih ada pemerataan kualitas madrasah Ibu di DIY ini? Jadi apakah masih ada tantangan terkait dengan pemerataan kualitas madrasah begitu? Ya betul, tantangannya mungkin yang pertama antara negeri dan swasta. Bagaimana kita pembelajaran itu tetap bermutu, baik itu di negeri swasta. Kemudian di tantangannya karena input berbeda, tetapi yang kita perbaiki kan prosesnya. Jika input beragam, maka kita pembelajarannya diferensiasi beragam, supaya anak A yang potensi A dioptimalkan, B dioptimalkan. Jadi ini yang harus kita kawal terus. Jadi ketika ini ada perbedaan yang cukup kesenjangan nilai, misalnya kita lihat dari hasil TKA, ternyata di sana masih jauh atau akreditasi, maka ini tantangan kita untuk meningkatkan yang masih posisi di bawah untuk selalu meningkat, yang posisi sudah di atas bertahan dan terus meningkat. Jadi kalau kemarin nasional, mendunia, mendunianya sampai di mana? Jadi akhirnya semuanya bergerak dan semuanya terlayani dengan baik. Wah, luar biasa Ibu. Baik, luar biasa. Jadi buat Sobat Religi nih, langsung saja sudah diberitahu nih keunggulan-keunggulan dari madrasah begitu ya Bu. Silakan bisa disesuaikan apabila ingin mendaftar. Selanjutnya Ibu, kita lebih berfokus kepada bidang pendidikan madrasah. Kemarin ada informasi bahwa bidang diklat ini menggelar rapat kerja. Nah, kira-kira apa isu utama yang menjadi fokus pembahasan tersebut Ibu di rapat kerja itu? Yang pertama digitalisasi. Jadi seperti di Protas, Asta Protas, kita menguatkan pada ekoteologi. Digitalisasi itu menjadi topik utama. Yang pertama digitalisasi, kita menciptakan atau kita sedang merangkai sebuah aplikasi untuk memperbaiki, mengaktifkan, mengefisienkan data. Jadi kita ini kadang kan selalu terlambat, data lama, maka kita ada sebuah aplikasi yang bisa memantau perkembangan seluruh DIY. Jadi dari satu aplikasi kita kepengen tahu
MI di Gunung Kidul, Iya. maka kita bisa buka dari sini. Posisinya seperti apa, prestasinya seperti apa. Oke. Jadi kita pengen tahu. Jadi semua dalam satu aplikasi kita akan melihat gambaran seluruh madrasah di Jogja. Kalau kita kepengen tahu itu prestasi, kalau kita ingin tahu seberapa sih jumlah guru honorer PNS, kita cukup membuka satu aplikasi yang kemudian kita tahu potensi di Gunung Kidul kekurangan apa, di sana kekurangan apa, itu digitalisasi. Yang kedua digitalisasi pembelajaran dan kepengawasan. Jadi kalau pengawas itu kan sekarang namanya pendamping madrasah. Tidak mungkin dia akan hadir tiap hari karena maka kami ada yang namanya di Jogja Madrasah Digital itu sebuah aplikasi, salah satu pelayanannya adalah bagaimana seorang pengawas madrasah itu akan mengetahui progres dan proses sebuah madrasah cukup melalui aplikasi dan komunikasi lewat aplikasi. Jadi itu tentang aplikasi. Kemudian bagaimana seluruh mapel di madrasah itu bisa menggunakan sebuah aplikasi. Jadi itu ada JMD, ada si Damai. Jadi si JMD itu mengawal semua pembelajaran dan pendampingan. Itu kemudian yang kedua ekoteologi. Nah, kita ada namanya kurikulum berbasis cinta. Kita kuatkan namanya Panca Cinta, cinta lingkungan, dan kita harapkan pada tahun 2026 ini akan kita luncurkan semua madrasah negeri sudah ada program Adiwiyata. Baik, begitu. Baik, luar biasa. Jadi tadi digitalisasi itu ya Bu yang penting, seluruh data nanti bisa kita pantau melalui hanya dengan membuka web saja seperti itu. Baik, luar biasa. Selanjutnya Ibu, seberapa besar pengaruh data yang akurat terhadap penyusunan kebijakan pendidikan madrasah ini, Bu? Ya, kita kalau mau meningkatkan sebuah mutu itu ada dua berpijaknya, regulasi dan data. Ya. Satu, regulasi arahnya kemana, kemudian data yang valid. Nah, maka kami tahun ini betul-betul memperbaiki data, baik bagaimana data guru, data mutu, data dari bagaimana misalnya madrasah saat ini TKA posisi berapa. Jadi kami memperbaiki data dengan satu aplikasi tadi. Jadi harapannya ada ketertiban. Kelemahan kita kan mengisi data. Kita sudah memberikan aplikasi yang cukup bagus, tapi isiannya lambat. Maka kita ini bagaimana cepat, tepat, akurat. Itu untuk pendataan. Supaya kita pun akan membacanya secara cepat, memperbaiki pengelolaan juga secara cepat untuk pelayanan dan untuk meningkatkan mutu madrasah. Misalnya berapa sih sekarang anak-anak yang mendapatkan nilai rendah, maka apa yang harus dilakukan? Kabupaten mana sih sekarang yang ternyata pembelajarannya masih nilainya sedang? Kita lihat di situ. Luar biasa Ibu. Baik Ibu, untuk selanjutnya jadi bidang madrasah ini akan membentuk tim pengembang dan juga tim pendamping tingkat provinsi, betul? Oke, baik. Nah Ibu, apa latar belakang kebijakan ini akan dilakukan? Namun kita simpan dulu Ibu jawabannya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Halo Sobat Religi Kemenang DIY, kembali lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Ibu Anita. Baik, Ibu Anita, terkait dengan pertanyaan sebelumnya, jadi bidang pendidikan madrasah ini akan membentuk tim pengembang dan juga tim pendamping tingkat provinsi. Nah, kira-kira latar belakangnya itu apa, Ibu? Yang pertama, kita kan arahnya bagaimana madrasah ini selalu meningkatkan mutunya. Di Kemenak ini tidak punya lembaga penjamin mutu khusus. Sehingga kami berinovasi bagaimana kita membuat tim-tim sebagai penjamin mutu dan pendamping mutu. Jadi harapannya dengan tim pendamping dan tim pengembang ini yang akan merancang, merencanakan, mendampingi, kemudian mengassessment. Jadi evaluasi dan assessment. Artinya bahwa tidak hanya kita sekedar, kalau tidak ada tim pengembang, kita berdiri sendiri di bidang madrasah, kita tidak akan tahu progres yang terus-menerus. Nah, lewat tim pendamping dan pengembang itu tujuannya satu, penjaminan mutu,
itu kualitas madrasah. Itu. Baik Ibu. Nah, berarti bagaimana tim ini nantinya membantu peningkatan mutu madrasah secara berkelanjutan, Ibu? Baik, yang pertama saat ini kami sedang menyusun sebuah buku saku tentang mutu madrasah. Bagaimana membangun mutu madrasah. Misalnya tim pengembang madrasah. Tim pengembang madrasah itu sekarang akan baru menyusun sebuah panduan, satu panduan, 2 buku saku, supaya menjadi madrasah yang hebat. Jadi tim pengembang ini akan merencanakan, mengawal, mengedukasi, kemudian sampai nanti madrasah itu berkembang mutunya. Itu yang pertama. Kemudian ada yang namanya tim pendamping YTI. Itu ada tim YTI, ada adiwiyata, ada inklusif. Karena tadi saya sampaikan ada berbagai macam karakter madrasah. Dengan berbagai macam brand madrasah, itu tentu saja kewajiban kita adalah mendampingi. Jadi semua dari tim ini akan membuat sebuah perencanaan, sebuah panduan yang akan dilakukan oleh madrasah yang punya brand tersebut, kemudian tugasnya mendampingi sampai dia mencapai goalnya untuk mutu yang diharapkan. Jadi seperti adiwiyata, harapannya sampai adiwiyata mandiri. Kemudian bagi inklusif adalah bagaimana mendampingi anak-anak yang inklusif ini secara optimal sehingga pembelajaran mempunyai hak yang sama. Kalau madrasah sehat, sekarang ini bagaimana menciptakan madrasah ini aman, nyaman, sehat. Ini perlu suatu trik rencana pendampingan, itu yang kami lakukan supaya dan tim ini terdiri tidak hanya kami di Kanwil, tapi para guru pengawas yang berkompeten, yang kemudian memang kami lihat pernah dia menjadikan ikon sebuah madrasah baik. Misalnya sebuah madrasah adiwiyata, ada satu orang yang menjadi pelopor, itulah yang kami jadikan tim yang akan memberikan pendampingan kepada madrasah lain, sehingga semuanya akan merasakan bermutu sesuai dengan brandnya. Baik Bu. Melanjutkan yang buku saku tadi, berarti itu nanti akan dirancang oleh tim tersebut, berarti secara berdiskusi bareng-bareng seperti itu ya Bu ya? Baik. Yang nanti kemudian buku itu nanti ada 2 rencananya, buku saku itu yang bisa dibawa kemana-mana untuk belajar secara singkat, ada panduan secara lengkap. Yang ini rencananya panduan ini akan kita bukukan dan kita terbitkan supaya siapa saja bisa menggunakan. Tapi kalau butuh pendampingan bagaimana strategi, tim pengembang siap. Baik. Mantap Ibu. Selanjutnya Ibu tadi Ibu Anita itu menyebutkan JMD begitu ya? JMD. Nah, bagaimana perkembangan JMD saat ini Ibu? Bisa dijelaskan? Jadi kita ada satu platform namanya Jogja Madrasah Digital. Jogja Madrasah Digital ini adalah sebuah aplikasi platform yang mengawal tentang pembelajaran dan tentang siswa, bahkan laporan kepada orang tua. Jadi ini dengan satu aplikasi yang dimiliki oleh madrasah, itu mereka bisa mengawal, misalnya dengan Finger, otomatis ketika siswa Finger itu akan terkoneksi dengan orang tua. Jadi anak sudah sampai, itu yang untuk pengawalan dari orang tua. Jadi kemudian ketika ulangan, anak mengikuti ulangan harian, ketika dia udah selesai submit, laporan itu bisa dibaca. Bahkan misalnya, jadi ini bentuk komunikasi madrasah dengan orang tua. Jadi itu kita berkembang terus. Awalnya hanya untuk penerimaan murid baru, kemudian kita berkembang di pembelajaran, kemudian di assessment, dan sekarang sampai pada tahap untuk laporan orang tua. Jadi kita kembangkan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan. Itu. Berarti langsung terintegrasi dengan terintegrasi. Termasuk tadi yang saya sampaikan dengan pengawas, bagaimana penjaminan mutu, pengawas melalui JMD, dan kami di Kanwil itu bisa memantau. Jadi kita akan punya masing-masing Kanwil punya akun, kabupaten punya akun untuk memantau di wilayahnya. Kemudian pengawas punya akun untuk mengawas madrasah binaannya. Kemudian madrasah akan mengkoneksikan dengan orang tua, sehingga laporan apapun bisa terbaca. Luar biasa Ibu ya.
Berarti untuk akun itu apakah ada adminnya Ibu atau bagaimana? Ada adminnya juga adminnya. ya. Jadi kami punya pemegang akun itu adminnya, ada operator di masing-masing jenjang. Baik luar biasa. Baik Ibu Anita, tadi kita sudah banyak sekali berbincang mengenai penerimaan mahasiswa, mohon maaf penerimaan murid baru madrasah seperti itu, dan juga ada program unggulan dari bidang hikmah seperti itu. Nah, sebagai penutup Ibu, apa pesan dan ajakan Ibu Anita nih kepada orang tua yang saat ini sedang menentukan pilihan melanjutkan pendidikan bagi putra-putrinya? Baik, salah satu keprihatinan di dunia pelajar remaja itu adalah bagaimana kita membaca adanya banyaknya penurunan karakter moral. Baik. Ini menjadi PR yang cukup luar biasa. Maka kalau memilih, tentu saja harus memilih sebuah lembaga pendidikan yang hanya tidak hanya menyajikan dia pandai secara nilai, angka, tetapi value. Dan di madrasah, value dari sebuah melalui karakter, melalui tahfidz, melalui pendidikan agama ini disiapkan. Itu yang pertama. Sehingga saya sampaikan tadi, menyiapkan anak-anak untuk berkompetisi masuk surga. Gitu. Kemudian yang kedua, mengapa harus memilih madrasah? Ternyata ketika kita berpikir karakter, kita memikirkan potensi. Ada anak yang tidak hanya pintar secara kognitif, dikejar, tetapi dia pintar olahraga. Kemudian apa yang saya lakukan? Madrasah menyiapkan itu. Baik tingkat MTS maupun MA, bahkan MI sudah kita rintis. Jadi kalau anak punya potensi apa, silahkan pilih sesuai dengan potensinya. Betul. Jika anak kepengen tiga-tiganya, akademik oke, seni bakatnya oke, kemudian dia agamanya oke, madrasah menyiapkan program itu. Jadi kepada masyarakat jangan ragu memasukkan di madrasah, karena kami menyiapkan semua kebutuhan masyarakat, semua potensi anak-anak, kami akan berikan pelayanan yang optimal untuk menjadikan anak yang hebat. Gitu. Luar biasa Ibu. Baik, Sobat Religi Kemenang DIY, ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Anita bahwasannya silakan orang tua bisa memasukkan putra-putrinya ke madrasah karena sudah banyak sekali program unggulan yang ada di madrasah, mulai dari agamanya, seni, dan juga pendidikan ya Ibu ya. Baik, terima kasih. Baik Sobat Religi Kemenang DIY, madrasah hari ini bukan hanya tempat belajar ilmu agama, tetapi juga ruang lahirnya generasi unggul, berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi dunia. Terima kasih banyak Ibu Haji Anita atas inspirasi dan wawasannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Insya Allah. Sobat Religi Kemenang DIY, saya Farah pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.